Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Oke, mari kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, Rizky Ramadan. Hadir. Afiatul. Hadir. Sudah hadir semua ya anak-anak di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Rizky Ramadan. Duduk siap. Siap. Sebelum mengawali kegiatan belajar ini, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Nah, sekarang kita tes mood dulu ya anak-anak. Jika perasaan kalian hari ini adalah cuaca, seperti apa yang menggambarkan perasaan kalian hari ini? Nah, mendung emotikonnya seperti ini. Berawan atau cerah? Sekarang kalian berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Madep sini aja semuanya. Ya. Indonesia. Ya, silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai negosiasi atau teks negosiasi. Nah, di sini siapa yang pernah menawar barang di pasar atau di toko? Bagaimana cara kalian meminta harga yang lebih murah? Pernah kan? Pasti pernah lah waktu disuruh ibunya untuk belanja. Kalian mesti tawar-menawar dengan penjualnya supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Atau apa yang kalian lakukan jika orang lain tidak setuju dengan pendapat kalian? Apakah kalian langsung mengalah atau memberikan argumen yang kuat untuk meyakinkan teman kalian tersebut? Dan bagaimana keterampilan negosiasi ini dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pastinya kalau kalian bernegosiasi bukan hanya dalam konteks jual beli ya kan? Tapi dalam berbagai hal apapun. Misalnya kalian bisa bernegosiasi dengan orang tua kalian ketika kalian meminta izin untuk pergi ke sebuah tempat ya kan? Ataupun kalian bisa bernegosiasi di konteks sekolah. Kalian bisa bernegosiasi dengan guru, ya kan? Untuk misalnya dalam hal pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Sebenarnya konteks negosiasi ini bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau memberikan tujuan dari pembelajaran kita mengenai teks negosiasi ini. Apa sih nanti yang akan kalian dapatkan? Yang pertama adalah kalian itu akan mampu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan di dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan gitu. Yang kedua adalah kalian bisa menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan atau persetujuan dalam teks negosiasi secara lisan baik secara tulisan gitu.
Ini adalah salah satu contoh negosiasi yang ada di situasi konteks jual beli yang ada di pasar. Yuk kita simak dulu ya videonya. Kalian perhatikan baik-baik. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Dari hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh? Harga nasinya berapa Bu? Harganya 6.000 berbungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya perbungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah boleh. Untuk hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning. Tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Ya, oke, selesai. Nah, setelah kalian tadi menonton video tersebut, apa yang kalian dapatkan mengenai negosiasi? Ya, tawar menawar. Lalu apa lagi? Apa? Mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi harus bisa mencapai kesepakatan antar dua pihak kan? Gitu. Ada lagi Rizky Ramadan apa? Ya, menurut kamu tadi ibunya nawarnya terlalu murah tidak? Tidak lah ya. Karena memang dia tadi jualannya baru kan, baru itu ada nasi kuning, biasanya kan tidak ada. Jadi ya dia dikasih murah lah ya. Oke, sekarang setelah kalian menonton itu, kalian akan tahu ya bahwa gambaran proses negosiasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu ya seperti itu tadi di dalam video. Sekarang merupakan asesmen awal di mana kalian itu tes sebelum masuk ke dalam materi pengetahuan apa sih yang kalian miliki mengenai teks negosiasi. Silakan untuk ditulis di post-it ini, nanti kita tempel di depan ya. Langsung jawaban aja. Langsung jawaban, jadi nggak usah tulis lagi soalnya, langsung jawab, nanti kita tempel di depan ya. Ibu pengen tahu jawaban kalian itu beragam seperti apa gitu, pemahaman di awal nih mengenai negosiasi. Nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berarti di sisi sebelah kanan ya. Untuk kelompok 3, 4, 5. Oh iya, kelompok 4 dan 5 berarti di sisi sebelah sana ya. Sebelah kiri. 1, 2, 3 di sisi sebelah kanan ya. Sudah belum? Gak apa-apa, langsung tempel aja kan. Kan nanti juga kita koreksi kembali. Enggak lah, gak apa-apa yuk. Namanya juga pengetahuan di awal kalian sebelum masuk ke dalam materi sebelah kiri. Iya. Sudah semua ya? Nah, sekarang ini adalah asesmen awal mengenai pengetahuan kalian mengenai negosiasi. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa tujuan utama dari negosiasi? Dan jelaskan alasannya. Oke, kita lihat ya. Di sini rata-rata jawaban kalian 99% sudah benar ya, yaitu mencapai kesepakatan. Karena dalam negosiasi harus ada kesepakatan dua belah pihak agar mendapatkan harga yang lebih murah.
Tapi di sini bukan tentang harga saja, tapi kesepakatan kalian mengenai berbagai macam hal, gitu kan? Oke, rata-rata jawabannya nomor 1 ini saya lihat betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang nomor 2 ya. Dalam situasi apa negosiasi biasanya dilakukan? Nah, kalian di sini memberikan satu contoh situasi sehari-hari yang membutuhkan negosiasi. Nah, di sini misalnya membeli atau menjual suatu barang, atau misalnya kalian sedang jajan. Coba di sini yang nggak pernah jajan, ada nggak? Bohong. Nah, itu situasi negosiasi berupa tawar menawar, begitu. Oke, nomor 3 ya. Pilihlah kalimat berikut ini, manakah yang menggunakan bahasa yang paling sesuai dengan situasi negosiasi. Oke, kita lihat ya jawaban dari sini. Nah, kalian rata-rata menjawab opsi B. Berarti jawaban yang kalian pilih itu memang sudah benar, dan alasannya yaitu karena isinya mengenai negosiasi. Berarti negosiasi itu bisa kita simpulkan apa negosiasi, anak-anak? Tawar menawar atau untuk mencapai kesepakatan antar berapa pihak? Dua belah pihak. Oke. Berarti kemampuan awal kalian mengenai negosiasi sudah bagus ya. Nah, di sini negosiasi yaitu tawar menawar, berunding, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan antar beberapa pihak, gitu. Contohnya tadi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, berarti di situ ada berapa pihak? Atau antar guru dengan siswa, berarti ada berapa pihak? Dua. Oke. Nah, di sini ya ciri-ciri atau tujuan dari negosiasi. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan. Jadi kalau misalnya negosiasinya tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak ada yang keberatan, apakah itu negosiasinya berhasil? Tidak. Tapi apakah itu negosiasi? Bukan. Tetap itu negosiasi. Nah, di dalam negosiasi nanti kesepakatannya bisa persetujuan atau bisa jadi penolakan, begitu. Nah, yang kedua adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Nah, yang ketiga adalah yaitu saling menguntungkan antar dua pihak. Oke. Next. Nah, di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu berupa misalnya ucapan salam, sapaan, pertanyaan awal yang menjadi bahan atau pokok penjelasan. Oke, fokusnya bisa ke sini dulu. Fokusnya bisa ke sini dulu ya. Nah, misalnya tadi pembeli, selamat pagi Bu. Nah, penjual, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, terus yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan dari satu pihak untuk mencapai keinginan. Misalnya ini, pembeli, saya ingin membeli apa sih ini? Saya ingin membeli tas. Apakah tas ini ada yang berwarna hitam? Lalu pembelinya, ada Bu, kebetulan kami masih ada 10 buah. Nah, okay, next. Lalu ada yang namanya penawaran. Jadi tahapan dalam negosiasi itu yang pertama adalah orientasi, lalu pengajuan, lalu ketiga adalah penawaran. Nah, penawaran ini merupakan inti dari negosiasi, yaitu ketika pengajuan satu pihak tidak langsung setuju, oleh karena itu pihak lain yang saling memberikan penawaran satu sama lainnya. Begitu.
Dan keempat, ini adalah persetujuan. Jadi dari hasil penawaran tersebut kita bisa mencapai persetujuan gitu dari pihak-pihak yang untuk dua pihak tadi untuk mencapai kesepakatan. Oke, yang kelima adalah penutup. Jadi akhir dari proses negosiasi adalah penutup. Misalnya tadi nih, pembeli oke, lalu penjual terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, itu adalah bagian dari penutup. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan berkelompok ya. Ini teksnya. Silakan dibaca dulu ya. LKPD-nya itu tugasnya silakan dibaca dulu. Jadi di sini kan ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan teks negosiasi yang berbeda dalam situasinya. Ini kalian berbeda nih situasinya ya. Ada yang lagi dijual beli di pasar, ada yang bernegosiasi mengenai tugas di sekolah, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya sama di sini kalian. Jadi kalian nanti pertanyaannya adalah nomor 1 itu dari teks negosiasi tersebut apakah ada kekurangan. Lalu yang kedua, kelebihan dari teks negosiasi. Lalu yang ketiga, itu tujuan akhir dari negosiasi tersebut tercapai tidak. Lalu nomor 4, permasalahannya apa sih di dalam teks negosiasi tersebut. Nomor 5, tahapan pengajuannya itu dalam dialog seperti apa, tahap penawarannya seperti apa. Lalu yang ke-8 adalah dari teks negosiasi ini kalian simpulkan. Oke, silakan untuk dibaca dulu, lalu kalian isi ya. Kan ini kan ditanyanya ini kita pilih Iya. salah satu. Bisa di semuanya, bisa semuanya, iya. Bisa salah satu. Jadi kita ngejawabnya. Ya, ya ini diisi ya. Jadi kalian kekurangannya apa? Nah, ini kan kekurangannya. Kalian bisa lihat di sini. Dari kekurangannya, misalnya, oh nggak jelas nih, kurang rinci, atau misalnya, oh dia di dialog tidak ada alternatif jawabannya nih, misalnya solusinya dari Pak gurunya gitu. Nah, ini penjelasannya. Terus ini udah. Jadi kalian discuss aja dulu ya. Mana yang termasuk ya. Ya, nanti kita presentasikan ya. Nomor 8. Simpulan. Oh, nomor 8 itu kalian simpulkan apakah dari negosiasi ini apa sih yang membuat negosiasi itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya oh ya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi mereka sama-sama tidak ego salah satunya. Jadi sama-sama mencapai kesepakatan tuh. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya kan mencapai kesepakatan kan. Jadi dia tuh tawar-menawar mengenai tugas dengan gurunya. Berarti udah mencapai kesepakatan nggak? Oh, berarti kan mencapai kesepakatan karena di sini terima kasih Pak, kami berusaha lebih baik dalam mengatur waktu ke depannya. Berarti mencapai kesepakatan kan? Itu tujuan akhirnya. Gitu. Terus ini gimana, di checklist apa di mana? Di checklist, iya, nggak usah. Jadi itu nanti berarti kalau kalian udah mendapat nih, udah baca kan teksnya, udah. Berarti ada kekurangannya kan? Ada kan? Misalnya tadi kurang apa? Kurangnya Apa itu? Tidak ada konfirmasi mengenai komitmen. Ya, tidak ada konfirmasi misalnya mengenai komitmen. Ya udah, berarti kalian kasih penjelasan nih kenapa. Penjelasannya ini kan? Penjelasannya kan kasih penjelasan gitu. Ya. Udah, kelebihannya juga begitu sama tuh. Berarti dari kelompok yang memang sudah siap ya, silakan maju ke depan.
teman-temannya menyimak ya, dan nanti membuat ada sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ya. Silakan. Pembukaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks negosiasi. Pak Bagus memiliki tetangga baru di depan rumah bernama Pak Bagas yang membuka usaha bengkelan. Suara bengkel tersebut mengganggu dari Pak Bagus yang butuh istirahat saat siang. Iya Pak Bagus, saya minta maaf karena sudah mengganggu Bapak. Saya sudah mengusahakan untuk mengganti mesin las ini dengan yang baru. Tolong las baru dibandingkan dengan yang lama. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Memang sudah seharusnya usaha saya tidak mengganggu siapapun. Namun saya juga mempunyai solusi untuk Bapak. Pak Bagas dapat meminjamkan bayi Bapak ke dalam yang letaknya lebih dalam. Ya, oke. Tadi situasinya gimana? Jadi ada Pak Bagus dan Pak Bagas ya, yang bernegosiasi. Pak Bagus itu tadi Pak Bagusnya itu merasa terganggu karena dengan suara bising mesin bengkel punya Pak Bagas gitu, karena bayinya merasa terganggu, makanya Pak Bagus itu mendatangi. Jadi permasalahannya tentang apa? Coba jawab. Permasalahannya tentang apa? Permasalahannya jadi Pak Agus langsung berbicara permasalahan secara langsung tersebut baiknya diawali dengan basa-basi terlebih dahulu. Ketin. Oke. Nah. Oke, kekurangan dari teks negosiasi tersebut apa? Kekurangannya Pak Agus langsung berbicara. Pak Bagus langsung berbicara permasalahan secara langsung. Hal tersebut baiknya diawali dengan basa-basi terlebih dahulu. Iya, oke. Harusnya ada basa-basi dulu ya, tidak langsung kepada permasalahannya. Gitu. Oke, menurut kelompok kalian kekurangannya apa lagi? Menurut kelompok kalian? Iya. Seharusnya Pak Bagus itu menanyakan apakah Pak Bagas sedang sibuk atau tidak. Lalu menanyakan apakah saya boleh berbicara. Jika Pak Bagas mengiyakan maka langsung berbicara permasalahan. Oke. Ada lagi menurut kalian kekurangannya? Cukup. Oke, sekarang yang jawab nomor 2, kelebihan dari teks tersebut apa? Cara yang satu tidak berbelit-belit, penyelesaian secara bijak oleh kedua belah pihak dan terpenuhi dan bersepakat. Ya, jadi cara bernegosiasi yang baik, kalian itu harus berbicara dengan tidak berbelit-belit. Jadi langsung kepada pokok permasalahannya, begitu ya. Oke, next. Di nomor berapa? Oh ya, tadi apakah tujuan akhir dari negosiasi tersebut tercapai atau tidak? Oke, jawab nomor 3. Tujuan akhirnya tercapai. Mereka sama-sama mendapatkan Win-win solusi. Win-win solution yang akhirnya Pak Bagus memilih untuk menempati. Ya, akhirnya apa? Oh, jadi mereka kedua bersepakat ya, Menempatkan anak bayinya ke ruangan yang lebih dalam. Oke. Sekarang ke tahap pengajuan. Menurut kalian tahap pengajuannya yang mana tuh? Sebutkan dialognya. Ya, tahap pengajuannya. Coba tahap pengajuan
pengajuannya mana? Bagus meminta Pak Bagas agar suara mesin tersebut tidak terdengar suara ke rumah Pak Bagus. Iya, betul. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang penawaran ya. Penawarannya apa sih itu? Coba. Itu tuh mic-nya sudah nyala, jadi kalian tinggal dekatkan saja ya. Oke, next. Nah, ya. Next. Kembali Pak Bagas dipindahkan ke ruang yang lebih dalam. Ya itu. Udah? Nah, jadi menurut kalian persetujuannya itu seperti apa yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut? Ayo persetujuannya. Dialognya apa? Ya langsung. Akhirnya persetujuan kedua belah pihak Ya. mendapat bagian dari ruangan makan. Ya. Oke, sekarang dari 5 orang ini kelompok 1 kita simpulkan cara bernegosiasi yang baik menurut kalian seperti apa dari teks negosiasi antar tadi itu Pak Bagas dan Pak Bagus. Ya, silakan disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya, kedua belah pihak harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, keputusan harus menguntungkan dan memberikan kesepakatan kedua belah pihak serta tidak mengutamakan ego masing-masing. Yang ketiga, mengemukakan pendapat harus sopan dan saling menghargai serta hindari menyerang secara pribadi atau personal agar komunikasi terjalin dengan baik. Yang keempat ada memberikan alasan yang logis saat akan Berargumen. Ya, oke, baik. Selesai. Silakan ditutup presentasinya. Oh ya, ini Walida, silakan. Perkenalkan diri, nama saya Walida dari kelompok 1. Izin bertanya, tadi akhir dari persetujuan itu bagaimana? Minum, Dev. Di meja ibu ada minum. Pada untuk talenta Iya, bagus dah. Nah, dah silakan jawab. Ya, tujuan akhir dari negosiasi dalam teks tersebut berhasil tercapai. Ya, berhasil tercapai ya. Oke, silakan ditutup. Sekarang kita bisa menyimpulkan. Jadi, menurut kalian dalam sebuah negosiasi harus apa? Mencapai kesepakatan dua pihak. Pihak 1 dan pihak 2 sama-sama merasa diuntungkan. Begitu. Nah, sekarang coba kalian Ibu mau melakukan penilaian diri ya. Sekarang kita melakukan penilaian diri setelah pembelajaran ini ya. Apakah kalian memahami apa itu negosiasi? Apakah sudah paham? Paham. Oke, apa manfaat dari negosiasi? Apa? Iya, betul. Dan bagian mana sih materi ini yang masih membingungkan? Ada yang masih bingung nggak? Jelas semua ya? Udah jelas? Nah, oke. Apakah saya merasa siap untuk melakukan negosiasi dalam situasi nyata di dalam kehidupan? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Nanti di pembelajaran selanjutnya kalian akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Baik, sekarang sudah selesai pembelajaran kita. KM silakan untuk pimpin doa. Ya. Duduk siap. Sebelum pulang dan mengakhiri kegiatan belajar ini, maka kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.